Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nineka Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892150128. Dan yang saya hormati dosen pengampu Ibu Ervia Eriza, SPDI MPD. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kualitas dan produktivitas. Apa sih itu kualitas? Kualitas atau mutu adalah tingkat baik atau buruknya suatu produk yang dihasilkan. Apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan ataupun kesesuaiannya terhadap kebutuhan. Pada dasarnya, standar kualitas akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari pihak yang membutuhkannya. Kualitas atau mutu tentunya bukan hanya pada produk atau barang, tetapi juga dapat diaplikasikan pada sektor jasa atau pelayanan. Sedangkan produktivitas adalah rasio atau perbandingan antara input dan output dalam kegiatan menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Produktivitas pada dasarnya adalah mengukur efisiensi dari kegiatan produksi. Lanjut ke diagram kontrol. Diagram kontrol adalah sebuah grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Diagram ini digunakan untuk memahami apakah sebuah proses manufacturing atau proses bisnis berjalan dalam kondisi yang terkontrol atau tidak. Sebuah proses yang cukup stabil tetapi berjalan di luar batas yang diharapkan harus diperbaiki untuk menemukan akar penyebabnya, untuk mendapatkan hasil perbaikan yang fundamental. Lanjut ke diagram. Yang pertama ada diagram batang. Apa yang dimaksud diagram itu? Diagram adalah gambar sederhana yang menggunakan simbol dan garis dalam memaparkan sebuah struktur objek tertentu yang dilakukan secara garis besar. Diagram sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya ialah diagram batang. Apa itu diagram batang? Diagram batang biasanya digunakan untuk menjabarkan data, nilai, ataupun objek tertentu. Diagram batang ini telah diajarkan ketika kita berada di bangku sekolah. Diagram ini memaparkan data yang ada dalam bentuk batang mendatar, batang tegak, maupun dengan batang yang dilebarkan terpisah. Jika Anda akan mencari nilai rata-rata diagram batang, terlebih dahulu mengikuti langkah-langkah yang ada. Langkah pertama yaitu menjumlahkan datanya terlebih dahulu. Kemudian hasil penjumlahan data yang tadi itu dibagi banyaknya data. Kita lanjut ke contohnya ya. Cara menentukan nilainya. Sebuah data dapat disajikan dalam bentuk diagram batang, data dalam tabel maupun data tunggal. Kemudian data tadi akan dicari mediannya, nilai rata-rata ataupun modus. Untuk nilai rata-rata diagram batang dapat dicari dengan menggunakan rumus tertentu. Rumus nilai rata-rata diagram batang dapat digunakan apabila jumlah data diketahui. Namun untuk bentuk data tunggal, datanya terdapat dalam tabel. Kemudian data tersebut dijadikan diagram batang yang sajiannya sendiri-sendiri. Untuk menentukan nilai rata-rata diagram batang, Anda harus menjumlahkan data secara menyeluruh, kemudian hasil penjumlahan tadi dibagi dengan banyaknya data. Di bawah ini terdapat rumus rata-rata diagram batang. Jadi rumus itu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Lanjut ke contohnya. Berdasarkan diagram di samping dapat diketahui data banyaknya pengunjung pameran selama 6 hari berturut-turut. Maka nilai rata-rata pengunjung per harinya ialah, kita lihat di sini, di hari Senin ini banyaknya ada 630 pengunjung. Di hari Selasa ada 730 pengunjung. Di hari Rabu ada 772 pengunjung. Di hari Kamis ada 510 pengunjung. Di hari Jumat ada 850 pengunjung. Dan di hari Sabtu ada 630 pengunjung. Nah, jadi kita jawabnya, semua data ini kita jumlahkan
jumlah datanya jadi ada 6 kan, hari Senin 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 6. Jadi jumlah data dibagi banyaknya data. Kita jumlahkan dulu banyaknya data. 630 ditambah 730 ditambah 772 ditambah 510 ditambah 850 ditambah 630. Hasilnya 4122. Dibagi banyaknya data. Banyaknya data ini ada 6. Dibagi 6 hasilnya jadi 687. Jadi rata-rata pengunjung pameran per harinya ialah 678 orang. Lanjut, diagram garis atau grafik. Diagram garis merupakan suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Diagram garis lebih banyak digunakan dalam penyajian data tunggal, meskipun juga dapat digunakan untuk data berkelompok. Diagram garis berguna untuk melihat tingkat fluktuasi dari suatu data. Langkah-langkah pembuatan diagram garis dari suatu data adalah: yang pertama, buat sumbu mendatar atau horizontal dan tegak vertikal. Tuliskan nilai atau nama data pada sumbu mendatar dan frekuensi dari masing-masing nilai atau nama pada sumbu vertikal serta label keterangan pada kedua sumbu tersebut. Yang ketiga, buat titik-titik sesuai antara nilai atau nama masing-masing data dengan frekuensinya. Yang keempat, hubungkan titik-titik yang telah dibuat dengan garis lurus. Yang terakhir, beri nama diagram garis sesuai dengan data yang diberikan. Nah, contohnya, untuk ilustrasi diagram garis, perhatikan contoh berikut. Misalkan, diberikan data penjualan buku di toko selama beberapa bulan berikut. Nah, kita lihat di sini ada bulan dan banyaknya buku terjual. Di bulan Januari ada 20, bulan Februari ada 15, bulan Maret ada 33, dan bulan April ada 24. Kita buat. Jadi, di bulan Januari kita kasih titik di angka 20, Februari di angka 15, Maret di angka 33, 20 April di angka 24. Lalu kita tinggal di garis-garisin aja nih sesuai titik-titik kita gabungkan. Kita lanjut ya. Buatlah diagram garis rentang terendah berdasarkan tabel di bawah ini. Di tabel ini ada tabel umur, berat anak perempuan, berat anak laki-laki. Umur 1 tahun, berat anak perempuannya 7 dan berat anak laki-lakinya 7,7. Umur 2 tahun, berat anaknya 9, berat anak laki-lakinya 9,7. Umur 3 tahun, berat anak perempuannya 10,8 dan berat anak laki-lakinya 11,3. Umur 4 tahun, berat anak perempuan 12,3 dan anak laki-lakinya 12,7. Dan yang terakhir umur 5 tahun, berat anak perempuannya 13,7 dan anak laki-lakinya 14,1. Nah, diagram garis dari tabel diberikan adalah, kita bikin horizontalnya ada berat anak dan vertikalnya ada umur anaknya. Yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun, dan 5 tahun. Jadi yang garis biru ini adalah berat anak perempuan dan yang garis merah adalah berat anak laki-laki. Tinggal ditentukan aja sesuai tabel yang ada. Lanjut ke diagram atribut. Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Komponen kedua dari ERD adalah atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda. Atribut adalah entitas. Gambar atribut diwakilkan oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada
atribut kunci, atribut simpel, atribut multinilai, atribut gabungan, dan atribut derivatif. Yang kita lihat contohnya itu ada atribut derivatif. Di sini ada nama siswa, tanggal lahir, dan usia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.